Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ilan nar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua keadaan di dalam kehidupan kita. Tentunya pujian yang kita berikan kepada Allah yaitu adalah pujian yang disertai dengan ketundukan dan kepatuhan, karena berbeda ketika kita memuji makhluk dan ketika kita memuji Allah. Imam Ibnu Katsir mengatakan memuji kepada makhluk tidak membutuhkan kepatuhan dan ketundukan, tetapi siapapun yang mereka memuji Allah, kalau pujian itu adalah pujian yang benar dan jujur, pujian itu akan melahirkan ketundukan dan kepatuhan dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita bersyukur dengan menambah ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita diberikan kenikmatan yang bisa memperoleh kenikmatan akhirat, yaitu adalah ketika kita diberikan kesempatan berkumpul di majelis ilmu supaya kita mendapatkan dan memperoleh nasihat yang disampaikan oleh kitabullah dan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena manusia itu pada dasarnya akan senantiasa berada di dalam pusaran kebaikan selama mereka mencintai setiap nasihat yang diberikan kepada mereka. Seorang salaf berkata, "An-nasu la yazaluna fil khairi madam yuhibbuna nusha." Salaf berkata, sesungguhnya manusia itu akan senantiasa berada di dalam pusaran kebaikan selama mereka senantiasa mencintai nasihat, dan tidak ada nasihat yang paling baik kecuali adalah nasihat yang disampaikan oleh kitabullah dan nasihat yang disampaikan oleh as-sunnah. Semoga kita senantiasa mendapatkan hati yang sehat, hati yang mudah untuk merespon setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum saya menyampaikan tema, perkenankan saya untuk mengetuk pintu maafnya disebabkan karena keterlambatan untuk memulai kajian, karena kendala-kendala di jalan yang begitu banyak yang menjadikan terlambatnya ana untuk datang di dalam majelis ilmu. Semoga semuanya ketika menunggu diberikan oleh Allah pahala kesabaran dan diganti oleh Allah dengan keberkahan waktu yang lebih baik. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, manusia ketika mereka beribadah kepada Allah, menghambakan diri mereka kepada Allah, sesungguhnya manusia itu membawa banyak sekali kekurangan dan banyak sekali aib ketika dia itu beribadah kepada Allah. Karena manusia itu tidak diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna, tanpa khilaf dan tanpa celah. Setidaknya ada 3 kekurangan kita di dalam kehidupan ini ketika kita beribadah kepada Allah. Kekurangan kita yang pertama, bahwasanya Allah ini menciptakan kita dalam keadaan yang bodoh. Sebagaimana firman Allah, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berfirman, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian itu tidak tahu apa-apa. Allah ciptakan bagi kalian penglihatan, Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, Allah ciptakan bagi kalian hati supaya kalian itu bersyukur. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya pada dasarnya manusia itu bodoh. Oleh karenanya kita hidup diberikan syariat oleh Allah karena Allah mengerti bahwasanya manusia itu bodoh. Kebodohan ini tidak selesai.
Ditambah lagi bahwasanya kita ini membawa nafsu ketika menjalani kehidupan. Bahwasanya manusia ketika dia beribadah kepada Allah, dia tidak mampu membuang nafsu dalam dirinya dan hidupnya. Kita tidak bisa membunuh nafsu, karena pada dasarnya kalau kita membunuh nafsu, pada dasarnya kita telah meninggal dunia. Karena nafsu itu selalu menempel ke dalam diri kita. Selama ruh itu ada di dalam jasad kita, maka selama itu pula nafsu itu nempel di dalam tubuh kita. Ada nafsu yang disebut dengan nafsul lawamah, nafsu yang tercela. Ada nafsu yang disebut dengan nafsun la'amaratun bisu, nafsu yang senantiasa menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Dan itu ada selama manusia itu mengarungi kehidupan. Ketika mereka hidup maka mereka juga membawa nafsu. Sudah bodoh, tambah lagi dengan nafsunya. Selesai? Enggak. Ada lagi kekurangan yang ketiga yang dimiliki oleh manusia. Manusia itu sudah bodoh dengan membawa nafsu, maka mereka itu senantiasa dikepung oleh setan dari 4 arah mata angin, yang mana setan itu tidak pernah mengambil cuti dan tidak pernah mengambil rehat untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana ikrarnya iblis ketika disesatkan oleh Allah. Iblis itu berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ikrarnya iblis di hadapan Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku akan mendatangi manusia dari arah depan." Artinya apa sih setan datang dari arah depan? Menjadikan kita ini senantiasa lupa terhadap perkara-perkara akhirat dan kehidupan akhirat. Makanya kalau kita melihat saudara kita mati dan meninggal, biasanya kita ingat mati, tapi biasanya ingatan tentang mati itu tidak terlalu lama. Keluar dari tempat sahibul musibah, ingatan kita tentang mati itu hilang. Karena setan itu memang yang menjadikan kita amnesia terhadap perkara akhirat. Datang dari arah belakang itu artinya apa? Datang dari arah belakang itu artinya setan itu yurghibuhum fi dunyahum, menjadikan kita itu cinta dan senang dengan pernek-perniknya dunia. Makanya kalau kita lihat teknologi dan dunia, walaupun bergonta-ganti kemasannya dan tampilannya, kita tidak pernah bosan. Yang menjadikan kita tidak pernah bosan terhadap dunia itu siapa? Nafsu kita dan setan yang ada di belakang kita. Setan itu datang dari arah kanan itu artinya apa? Yuzayyinu lahumul bid'ah, yaitu adalah setan itu menghiasi perkara-perkara bid'ah supaya perkara bid'ah itu tampak indah dilakukan oleh manusia. Makanya mereka datang dari arah kanan supaya menghiasi setiap bid'ah yang dilakukan manusia, supaya manusia tidak merasa bersalah ketika melakukan bid'ah. Dan yang terakhir datang dari arah kiri itu apa? Datangnya dari arah kiri untuk menjadikan kita melakukan dosa kecil dan dosa besar. Jadi disitulah kita memahami manusia itu pada dasarnya membawa 3 kekurangan di dalam dia itu beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadikan manusia di dalam kehidupan mereka tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang maksum di atas muka bumi ini ketika mereka beribadah kepada Allah. Karena memang manusia itu tidak diciptakan oleh Allah dalam keadaan maksum. Bahkan Nabi pun melakukan kesalahan. Yang membedakan antara kesalahan kita dengan Nabi itu cuma satu. Kesalahan Nabi langsung dikoreksi oleh Allah yang menjadikan mereka maksum. Adapun kesalahan kita, maka kita akan dihisap atas kesalahan kita ketika kita tidak bertobat. Mana contohnya Nabi pernah melakukan kesalahan? Pernahkah kita mendengar sebuah kisah tentang cemburunya Ibunda Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma? Ketika mereka mendapati Nabi senantiasa minum madu di salah satu istrinya, yang membakar cemburu Aisyah dan membakar cemburu Hafsah, ibunda-ibunda kita. Lalu Hafsah dan Aisyah bersepakat, ayo kalau kita mendapati Nabi habis minum madu, kita katakan, ma hadzal rih, bau apa ini? Supaya Nabi tidak melanjutkan kebiasaannya minum madu di tempat itu. Maka ketika Nabi akhirnya minum madu dan mendapati Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, istri-istrinya terbakar cemburu, Nabi saking begitu sayangnya kepada istri-istrinya, maka Nabi kemudian mengharamkan madu supaya kemudian cemburunya tidak langsung membesar. Allah tegur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Allah berkata, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah hanya untuk mencari keridhaan istri-istrimu? Maka kemudian Nabi kembali menghalalkan madu untuk dirinya setelah diingatkan oleh Allah.
Bukankah Nabi juga pernah salah ketika beliau pernah melengos lagi bermuka masam ketika ada Ummi Maktum datang kepada beliau, di mana Ummi Maktum pun dalam keadaan buta. Ketika Nabi melengos dan berbunga masam, Ummi Maktum pun tidak tahu. Ini merupakan dalil betapa Islam itu memperhatikan perasaan. Sampai orang yang buta yang tidak tahu bahwasanya Nabi bermuka masam dan melengos ataupun memalingkan wajahnya, Allah itu menegur Nabi dengan mengatakan abasa wa tawalla, yaitu kenapa kamu bermuka masam dan engkau itu memalingkan wajah. Padahal Ummi Maktum pun tidak tahu kalau Nabi itu bermuka masam dan memalingkan wajah. Karena perhatian Allah kepada hati orang yang beriman, sedetil itu Allah itu memperhatikan. Nabi ketika diingatkan, kemudian Nabi menyadari kesalahannya. Disitulah kita memahami tidak ada manusia yang maksum di atas muka bumi ini. Yang maksum hanyalah para nabi dan para rasul, di mana kesalahan mereka langsung diingatkan oleh Allah. Adapun manusia ketika mereka berjalan menuju kepada Allah, menuju kepada titik akhir ke dalam kematiannya, tidak ada manusia itu yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Bagaimana kamu sempurna wahai fulan? Kamu itu bodoh. Bagaimana kamu itu sempurna wahai fulan? Padahal kamu itu nafsunya nempel di dirimu. Dan bagaimana kamu itu sempurna wahai fulan? Karena sesungguhnya setan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Tapi tahukah kita walaupun kita tidak sempurna, sebenarnya Allah pun tahu sebelum menciptakan kita selaku manusia dan hambanya. Allah ngerti nggak kalau manusia itu akan berbuat dosa? Allah tahu. Bukankah Allah berfirman di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia itu pemimpin di atas muka bumi. Para malaikat itu berkata kepada Rabbnya, ya Allah, apakah engkau akan ciptakan manusia yang notabene sifat mereka itu berbuat kerusakan dan mengalirkan darah? Kalau para malaikat saja tahu bahwasanya manusia itu akan berkubang di dalam kemaksiatan dan dosa, apalagi Allah yang alim, apalagi Allah yang khabir, apalagi Allah yang betul-betul basir. Allah ngerti sebelum menciptakan manusia itu, Allah ngerti manusia itu akan berbuat dosa dan kemaksiatan. Tapi tetap walaupun para malaikat mengatakan bahwasanya manusia itu berbuat kerusakan dan mengalirkan darah, Allah tetap menciptakan manusia. Karena memang Allah itu tidak mencari manusia yang sempurna. Kalaulah Allah itu mencari manusia yang paling sempurna, maka sesungguhnya Allah tidak perlu menciptakan kita selaku manusia. Tetapi Allah cukup menciptakan para malaikat yang senantiasa setiap harinya bertasbih kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Kalau yang dicari oleh Rabb yang kita sembah itu adalah makhluk yang tidak pernah dosa dan tidak pernah maksiat, Allah itu tidak perlu menciptakan kita. Tapi Allah cukup menciptakan malaikat yang memenuhi rongga-rongga di langit dan memenuhi penduduk langit. Cukuplah Allah menciptakan malaikat. Tapi Allah tetap menciptakan kita, walaupun Allah itu tahu kita itu akan melakukan dosa dan kemaksiatan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul, sesungguhnya seorang manusia itu bukan hanya dicintai oleh Allah karena sholatnya. Sesungguhnya Allah itu bukan hanya mencintai kita karena zakatnya, dan bukan hanya mencintai kita karena haji dan umrahnya. Tapi yang menjadikan seorang manusia itu betul-betul akan dicintai oleh Allah ketika manusia itu akan melakukan dosa dan kemaksiatan, lalu ketika mereka jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, mereka ngerti bagaimana cara kembali kepadanya dengan cara yang benar. Disitulah Allah itu mencintai manusia. Dan disitulah kita paham betapa sifat rahmannya Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita. Allah itu begitu besar sifat rahmannya dalam kehidupan kita. Sampai-sampai ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka Allah itu akan menghapuskan dosa dan kemaksiatan itu, dan Allah akan melupakan dosa dan kemaksiatan itu. Inilah bedanya antara Khalik dengan makhluk. Kalau kita berbuat kesalahan kepada makhluk, makhluk itu akan sulit melupakan kesalahan yang kita pernah torehkan dalam kehidupannya. Tapi beda dengan Allah. Ketika Allah ciptakan manusia dan Allah ngerti manusia itu berada di dalam kekurangan dan khilafnya diri mereka, Allah ketika membuka pintu taubat, Allah hilangkan segala dosa mereka dan Allah terima taubatnya. Kita teringat kepada kisah yang terjadi kepada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau akan melaksanakan sholat asar, beliau melewati satu tempat, beliau melewati satu rumah.
di mana beliau memperhatikan di dalam rumah tersebut ada seorang ibu yang mendapati anaknya membuat marah ibunya. Kemarahan ibunya itu memuncak. Lalu kemudian anaknya itu diusir dari rumah, pergi sana dari rumah. Ketika kemudian anaknya diusir dari rumah, lalu ibu kemudian menutup pintu dari dalam. Sang anak itu mengetuk-ngetuk pintu terus tanpa dia letih. Dia meminta maaf kepada uminya. Umi, terus bukakan pintu ya Umi. Fudail yang melihat kejadian itu hanya memperhatikan, ini pasti salahnya besar. Sampai kemudian ibunya marah, mengusir dia. Lalu Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, dia melewati kembali rumah tersebut. Dia mendapati anak itu masih mengetuk pintu rumah tersebut. Dan ketika Fudail bin Iyad akan melewati rumah itu, sang ibu ternyata tidak tega melihat anaknya yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Ibu itu kemudian membuka pintu rumah itu, kemudian memeluk anak tersebut, mengusap kemudian kepalanya, dan kemudian mengajak masuk ke dalam rumah. Kejadian itu kemudian lalu menjadi sebuah pelajaran besar bagi Fudail bin Iyad. Ketika Fudail bin Iyad melihat seorang ibu memaafkan anaknya, Fudail bin Iyad kemudian berhenti dan berkata, "Ya Allah, kalaulah seorang ibu sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya, ternyata seorang ibu selalu punya hati yang besar untuk memaafkan anaknya. Kalaulah ada seorang anak dihujat oleh seluruh manusia, maka sang ibu selalu mendampingi anaknya untuk membela anaknya walaupun seluruh dunia menghujat anaknya." Saking besarnya rahmat ibu kepada seorang anak, Fudail bin Iyad lalu berkata, bagaimana dengan Allah yang menciptakan seluruh ibu-ibu di atas muka bumi ini? Maka Allah itu jauh lebih besar rahmatnya kepada hambanya, walaupun hamba itu melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan yang besar. Allah selalu memiliki pintu maghfirah yang sangat besar, karena tempat kembalinya Allah itu lebih besar daripada dosa manusia. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Ternyata Allah ketika memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak mengatakan bergegas. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa, Allah tidak mengatakan bergegas. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan haji, Allah tidak mengatakan bergegas. Sampai ketika kita diperintahkan untuk berjihad pun Allah tidak mengatakan bergegas. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah berfirman, aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkan sholat, bayar zakat. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah perintahkan kita untuk haji, Allah cuma katakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada kata bergegas dalam tiga perintah itu. Sampai ketika Allah perintahkan kita untuk berjihad, Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Tidak ada bergegas. Tapi perhatikan ketika Allah memerintahkan kita untuk kemudian bertaubat, Allah itu katakan dalam bentuk kata bergegas dan berlomba-lomba. Allah kemudian katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddatil muttaqin. Ketika Allah perintahkan kita untuk kemudian bertaubat, Allah itu menggunakan sebuah kalimat perintah wasari'u, artinya bergegas menuju kepada ampunan Allah. Bergegas, berlomba-lomba untuk menuju kepada ampunan Allah. Dan kemudian surga yang seluas langit dan bumi yang Allah ciptakan dan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata Allah ketika kita diperintahkan untuk sholat, Allah tidak mengatakan bergegas. Ketika kita diperintahkan puasa, Allah tidak mengatakan bergegas. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk bertobat kepadanya, mengetuk pintu rahmatnya, kembali kepadanya, Allah itu mengatakan kepada kita untuk bergegas. Karena besarnya Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat. Cintanya Allah kepada orang yang kembali kepadanya. Cintanya Allah kepada orang yang asalnya berkubang dengan kemaksiatan, lalu mereka membersihkan kemaksiatan itu dengan kembali kepada Allah. Inilah yang menjadikan syaitan, di antara panah beracun yang dimiliki oleh setan, itu bukan hanya panah zina. Setan itu punya panah banyak. Ada panah zina yang menjadikan orang itu berzina. Waliyadzubillah. Ada panah riba yang menjadikan orang itu melakukan riba. Ada panah talak yang menjadikan seorang suami istri itu bercerai.
Ada panah pembunuhan, di mana panah itu menjadikan orang itu emosi dan kemudian membunuh. Tapi di antara semua panah yang dimiliki oleh iblis, Imam Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya, yang paling disenangi oleh iblis panah itu bukan panah zina. Panah yang paling disenangi oleh iblis itu bukan panah riba. Panah yang paling disenangi oleh iblis itu bukan panah pembunuhan dan bukan panah tolak. Tapi panah yang paling disenangi oleh iblis untuk ditancapkan kepada hati manusia itu adalah panah yang bernama taswif. Apa itu taswif? Takjilut taubah. Yaitu adalah orang-orang yang mereka itu lambat untuk bertobat kepada Allah. Ini panah yang paling disenangi oleh iblis. Karena iblis itu ngerti bahwasanya apabila seorang manusia telah bertobat kepadanya, manusia itu akan berubah dari manusia yang hitam menjadi putih, dari manusia yang hina menjadi mulia ketika dia bertobat. Makanya kemudian panah yang senantiasa diarahkan oleh iblis kepada hati manusia ketika mereka itu berjalan kepada Allah, panah itu adalah panah taswif, supaya orang itu lambat untuk bertobat dan sering mengatakan di dalam tobatnya, besok baru aku pakai jilbab, besok baru aku tinggalkan riba, lusa aku baru akan kemudian berubah. Itulah yang kemudian disenangi oleh iblis. Itulah yang kemudian dikatakan oleh kemudian Imam Jauzi, panah taswif, panah yang menjadikan manusia itu akhirnya melambat-lambatkan kebaikan. Dan taswif itulah yang menjadikan orang itu mendapatkan su'ul khatimah ketika taubat, ketika dosa dan kemaksiatan yang dia miliki dalam hidupnya dibawa sampai dia bertemu dengan malaikat maut. Syekh Shalih Said di dalam kitabnya Tadhkiratul Maut, beliau menjelaskan di antara perkara yang menyebabkan manusia itu mendapatkan su'ul khatimah itu apa? Dosa, maksiat yang dibawa sampai meninggal dunia. Dosa itu membebani ruhnya ketika dicabut, dan dosa itulah yang menjadikan manusia itu mendapatkan su'ul khatimah, karena beban dosa itu beban yang paling berat ketika orang itu pulang kepada Allah. Tidak ada beban yang paling berat itu kalau kita pulang itu apa umum? Kecuali dosa. Kita menganggap beban itu batu, beban itu tas, beban itu bekal-bekal kita, enggak. Kalau kita merasa membawa tas itu berat, itu ringan dibandingkan dengan beban dosa dan kemaksiatan. Ketika orang itu pulang dan balik kepada Allah, maka sesungguhnya beban dosa dan beban maksiat itu yang menghimpit dada. Dan itulah yang menjadikan orang mendapatkan su'ul khatimah ketika dia melihat malakal maut, lalu dia melihat tampakan dosa-dosa yang dia kerjakan dan dia tidak bertobat seumur hidupnya ketika sehat. Su'ul khatimah. Taswif ini loh yang kemudian secara tidak sadar hinggap di hati kita, yang menjadikan manusia itu akhirnya sering sekali melambatkan taubat karena merasa besok saya akan taubat. Tapi apalah daya, tengah malam malaikat maut itu mendatangi pintu rumahnya dan mengetuk matanya, lalu dia kembali kepada Allah, padahal baru saja ketika sebelum tidur dia berkata, besok aku mau taubat. Berapa banyak orang yang ada di dalam kubur mereka itu berkata, coba kalau saat itu kemudian aku bertaubat kepada Allah. Karena besarnya taubat itu dia mengerti di hadapan Allah, menjadikan penyesalan penduduk barzah kecuali adalah penyesalan mereka ketika belum mereka bertobat ketika hidupnya. Nabi Adam dengan iblis itu bedanya satu, persamaannya tiga. Apa itu persamaan antara iblis dengan Nabi Adam alaihi salam? Persamaan antara Adam dan persamaan dengan iblis itu adalah sama-sama penduduk surga. Bukankah Nabi Adam itu penduduk surga? Bukankah iblis juga penduduk surga? Mereka semuanya dua makhluk ini dulunya adalah diciptakan oleh Allah untuk menikmati apa yang di dalam surga. Nabi Adam penduduk surga. Jadi kampung akhirat kita itu sebenarnya mana? Surga. Jadi kalau kita ditanya kampungnya mana? Katakan surga. Itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada surga. Jangan katakan Semarang, Boyolali. Kampung kita itu sebenarnya adalah surga. Karena pertama kali Nabi Adam itu ketika beliau hidup, Allah hidupkan Nabi Adam bersama iblis itu di surga. Persamaan yang kedua yang dilakukan yang sama antara Nabi Adam dengan iblis itu apa? Sama-sama melakukan kesalahan. Iblis itu menolak untuk kemudian bersujud kepada Adam, dan Adam itu mendekati pohon yang telah dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon itu wahai Nabi Adam dan Hawa, kamu akan menjadi orang yang zalim. Lihat, di sini kita mendapatkan pelajaran penting. Yang Allah larang untuk didekati oleh Nabi Adam itu cuma satu pohon, disebutkan oleh Allah dalam bentuk mufrad asy-syajarah.
Artinya kita ngambil pelajaran dari Imam Ibnu Katsir. Beliau berkata, yang dilarang oleh Allah itu sedikit daripada yang diperbolehkan. Tapi fitrahnya manusia tadi loh bodoh. Fitrahnya manusia yang tadi membawa nafsu yang sering menjadikan dia itu nguber yang sedikit, meninggalkan apa yang diperbolehkan yang lebih banyak. Nabi Adam mendekati pohon itu. Ada yang mengatakan buah khuldi, ada yang mengatakan tidak. Itu tidak ada penamaan yang rojih. Penamaan yang paling benar adalah itu pohon saja. Tidak usah kita katakan buah khuldi karena penamaan itu pun belum kuat di antara para ulama. Iblis melakukan sama kesalahan. Dia menolak untuk bersujud kepada Adam. Persamaan yang ketiga yang dilakukan antara iblis dengan Adam itu apa? Sama-sama dikeluarkan dari surga untuk menjalani hukuman. Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk menjalani hukuman, dipisahkan dengan ibu kita Hawa sampai dipertemukan kembali oleh Allah. Itu hukuman. Jadi pada dasarnya hidupnya manusia di atas muka bumi ini itu pada dasarnya hukuman. Jadi kalau kita ibu-ibu dan bapak, kalau mendapatkan kesulitan, ujian yang membuat kita sering nangis, ya wajar, wong namanya hidup itu ujian, itu hukuman dari Allah. Sebagaimana Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk mendapatkan ujian, untuk mendapatkan hukuman. Hukuman itu pasti banyak ujiannya. Iblis pun sama. Iblis pun dikeluarkan oleh Allah dari surga. Yang membedakan cuma satu di antara tiga persamaan itu. Yang membedakan apa? Iblis kemudian justru tidak mau bertobat kepada Rabbnya, tetapi justru kemudian dia meneruskan apa yang dia kerjakan untuk menyesatkan Bani Adam karena dendamnya dia kepada Bani Adam. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam kemudian fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wa tawwabur rahim. Nabi Adam itu kemudian dia mengetuk pintu rahmatnya Allah, dia menyampaikan, dia memberikan pintu maafnya kepada Allah. Allah terima tobatnya dan Allah itu menerima tobatnya Nabi Adam. Akhirnya Adam balik ke surga. Tetapi iblis tidak akan pernah balik ke surga, ke kampung halamannya. Tetapi justru iblis itu akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Jadi disitulah kita ngerti betapa besarnya kembali kepada Allah. Jadi inilah yang menjadikan manusia akhirnya betul-betul faham. Jangan hanya membanggakan ketika kita ini sholat. Jangan hanya membanggakan ketika kita ini mampu melaksanakan zakat. Jangan membanggakan diri kalau kita itu sudah sering ngaji. Karena yang menjadikan kita dicintai oleh Allah itu bukan hanya karena ngajinya. Yang menjadikan kita dicintai oleh Allah itu bukan karena sholatnya saja. Tapi yang menjadikan kita betul-betul dicintai oleh Allah itu adalah ketika kita pandai untuk bertobat kepada Allah. Dan tidak ada orang yang pandai bertobat kecuali adalah orang yang selalu ingat kepada urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan orang itu akan cepat kembali kepada Allah ketika dia ingat tentang kampung akhiratnya, dan itulah yang menjadikan dia bertobat. Saya teringat kejadian seorang tabi'in. Pada satu waktu ketika dia umurnya itu 60 tahun. Maka dia kemudian membayangkan tentang dosanya. Ingat ibu-ibu dan bapak, orang itu semakin beriman, semakin lupa tentang kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, dan selalu ingat dosa-dosanya. Itulah tanda iman. Jadi kalau ada orang yang kemudian beramal yang diingat-ingat kebaikannya, maka dia belum mencapai puncak imannya. Kalau puncak iman itu mengingat dosa dan tidak ingat kebaikan. Para sahabat ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut hijrah, ikut membela Nabi, ikut kemudian mengorbankan harta mereka. Tapi ketika para sahabat itu akan meninggal dunia, apakah mereka ingat amal mereka ketika perang Badar? Tidak. Apakah mereka ingat ketika menemani Nabi? Tidak. Para sahabat itu kalau kita perhatikan di dalam kitab, rata-rata kalau mereka itu akan meninggal dunia, yang mereka ingat itu dosa-dosa mereka. Umar bin Khattab contohnya ketika akan meninggal dunia, dia nggak ingat apa yang pernah dikatakan oleh Nabi bahwasanya dia itu penduduk surga. Dia nggak ingat kalau kemudian Umar bin Khattab itu pernah ikut perang Badar, di mana telah dimaafkan semua kesalahan orang yang ikut perang Badar. Dia nggak ingat kepada apa yang pernah disampaikan Nabi bahwasanya dia menjadi orang yang ditakuti oleh setan. Tetapi yang diingat oleh Umar bin Khattab adalah dosanya. Sampai kemudian Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia berkata, ya waili li ummi illam yarhamani rabbi. Celaka sekali diriku, celaka sekali Umar bin Khattab.
Kalau kemudian dosa-dosanya Umar bin Khattab mengharamkan, menjadikan penghalang antara Umar bin Khattab untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Abu Hurairah ketika akan meninggal dunia, apakah beliau ingat perjalanan tiap hari ketika menemani Nabi? Tidak. Abu Hurairah itu ketika akan meninggal dunia yang diingat itu adalah dosa-dosanya. Sampai beliau menangis, sampai kemudian anaknya itu berkata untuk menenangkan hati ayahnya Abu Hurairah, tenang wahai ayahku, engkau adalah orang yang paling banyak menemani Rasul, engkau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Coba ibu pikirkan, Abu Hurairah itu sampai sekarang masih mendapatkan pahala setiap majelis ilmu lalu disampaikan qala Abu Hurairah an Abi Hurairah, itu pahalanya ngalir pada Abu Hurairah. Coba kita bayangkan betapa besarnya kedudukan Abu Hurairah di dalam kehidupan ilmu. Tapi ternyata seorang Abu Hurairah ketika akan meninggal dunia itu nangis ketika kemudian anaknya mencoba untuk menenangkan tangisan ayahnya dan mengingatkan kebaikan ayahnya ketika ayahnya itu telah meriwayatkan banyak hadis. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Tulus safar, qillatul amal. Wahai anakku, kamu gak ngerti perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu ini perjalanan yang panjang. Qillatul amal, sedikit sekali bekal yang dibawa oleh ayahmu ini. Dan aku tidak tahu apakah kemudian kaki ayahmu ini akan kemudian mendarat di surga ataukah mendarat di neraka. Anaknya yang tadi menenangkan bapaknya Abu Hurairah itu kemudian akhirnya ikut nangis bersama dengan Abu Hurairah. Tangisan itulah yang berujung kepada kematian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disitulah kita mendapatkan pelajaran. Orang semakin puncak imannya, semakin lupa kebaikannya, tetapi semakin ingat dosanya. Jadi kalau kita masih ingat-ingat kebaikan kita dan pahala kita, yang menjadikan kita ingat kebaikan itu syaitan. Makanya kalau orang itu ingat kebaikan, akhirnya lambat untuk kemudian bertaubat. Kenapa? Merasa dia baik, merasa dia solih. Kembali ke cerita tadi tabi'in. Maka kan kemudian dia ketika mendapati umurnya itu telah 60 tahun, maka dia ingin untuk mengukur dosa saya ini seberapa ya setiap harinya. Padahal dia hidup pada zaman keemasan Islam, zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman tabi'ut tabi'in, di mana sedikit maksiat, sedikit syubhat, sedikit fitnah. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh tabi'in tersebut? Dia membuat 2 kantong baju. Lalu kemudian 2 kantong baju itu maka sebelum subuh dia kumpulkan kerikil. Lalu kemudian dia berkata kepada dirinya, ya, ini kalau saya akan melakukan kebaikan, saya akan masukkan kerikil ke kantong saya sebelah kanan. Kalau kemudian saya melakukan dosa dan kemaksiatan, saya akan masukkan kerikil itu dari sebelah kiri ke kantong kiri. Dan saya akan lihat tabungan saya dosa atau tabungan saya kebaikan itu nanti ketika akan menjelang tidur. Pagi sholat subuh, zikir, melakukan ini, melakukan dosa, ambil kerikil, dimasukkan ke kantong kirinya. Melakukan dosa lagi, dianggap itu dosa, ambil kerikil lagi, dimasukkan kemudian ke kantong kirinya. Melakukan kebaikan, masukkan kerikil ke sebelah kantong sebelah kanan. Terus dia tidak perhatikan kantongnya itu, sengaja dia nggak mau perhatikan supaya tidak terganggu. Malam ketika menjelang tidur, dia perhatikan kantongnya. Dia keluarkan itu kerikil-kerikil di dalam 2 kantong yang kanan dan kantong yang kiri. Dia keluarkan itu, kemudian kerikil yang sebelah kiri, dia keluarkan itu kerikil yang sebelah kanan. Begitu kagetnya, dia mendapati bahwasanya kantong sebelah kiri itu penuh dengan kerikil. Lalu tabi'in tersebut berkata, kalau 1 hari kerikilku aja begitu banyak dalam dosa dan maksiat, bagaimana nanti aku kemudian akan menghadapi kerikil-kerikil dosaku selama 60 tahun. Nangis, tidak berhenti-henti itu isak tangisnya. Isak tangisnya menyebabkan beliau kehilangan kesadaran, pingsan sampai beberapa hari. Dan kunjung siuman. Sampai kemudian para tabi'in mendapatkan karomah. Ada 1 suara yang membacakan ayat, di mana ketika ayat itu didengarkan oleh orang yang sedang mengunjungi beliau yang sedang pingsan ini, tidak ketahuan siapa yang membaca. Apa ayat yang terdengar oleh para tabi'in ketika menjenguknya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kamu kepada Rabbmu dalam keadaan kamu itu diridhoi dan kamu itu ridho sama Allah. Orang-orang yang sedang mengerumuni beliau itu saling melihat satu dengan yang lainnya.
Lalu kemudian mereka saling bertanya, ini siapa yang baca ayat ini? Ternyata tidak ada didapatkan dari mereka yang membaca. Tidak terlalu lama, tabi'in tersebut akhirnya meninggal dunia setelah dia bermuhasabah dan bertobat dari semua kesalahan yang dia kerjakan. Inilah indahnya orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah itu adalah orang yang kembali kepada Allah dengan indah, adalah orang yang tidak membawa beban. Jangan pernah bawa dosa kembali kepada Allah, itulah beban yang paling berat. Tidak ada beban yang paling berat yang akan dirasakan oleh manusia ketika dia berjalan di padang mahsyar, kecuali beban itu adalah beban dosa dan maksiat. Makanya siapapun di antara kita yang diberikan oleh Allah itu ujian, senang ujian itu karena menggugurkan dosa, daripada kita akan membawa beban dosa itu nanti berjalan di kampung akhirat. Orang yang hari ini pandai-pandai bertobat itu bergembiralah, karena orang yang kembali kepada Allah dengan bertobat berarti dia meringankan bebannya supaya nanti ketika jalan di kampung mahsyar itu tidak berat perjalanannya. Karena Imam Ibnu Katsir berkata, tidak ada beban yang paling sulit dan paling berat untuk menanggungnya kecuali itu adalah beban dosa dan maksiat. Ya. Inilah yang menjadikan kita ngerti betul. Tidak ada hal yang paling indah ketika kita menghambangkan diri kepada Allah. Ketika kita paham kita ini jahil, ketika kita penuh dengan nafsu, ketika kita ada syaitan, kecuali adalah orang yang kembali kepada Allah. Dan orang yang kembali kepada Allah, salah satunya adalah dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita jangan pernah mengakukan diri, jangan pernah membanggakan amal. Belum tentu kita nanti sampai istiqamah ketika meninggal dunia. Jangan pula kita kemudian mencela orang karena dosanya. Bisa jadi kemudian dia bertaubat, lalu kemudian diterima oleh Allah taubatnya, padahal kita mungkin tidak bertaubat. Salah satu penyakit orang yang sering ngaji dan orang yang sering memberi pengajian itu apa? Merasa dirinya baik. Ini penyakitnya Ustaz, penyakitnya murid. Karena seringnya menyampaikan ilmu, seringnya menyampaikan ayat, seringnya menyampaikan hadis, ataupun ummahat yang sering mencatat, bapak-bapak yang mendengar. Kalau orang itu sering menghadiri majelis ilmu, penyakitnya itu apa? Merasa baik. Dan merasa baik itu pangkal dari segala keburukan. Karena di antara lambatnya kebaikan, kalau kita itu merasa baik di hadapan Allah dan merasa solih dan suci di hadapan Allah. Inilah kekurangan dan perbedaan kita dengan para sahabat. Para sahabat itu penuh, gudangnya itu gudang amal ibadah. Tapi mereka tidak ingat kepada ibadah yang mereka lakukan, yang mereka ingat dosa. Kalau orang yang lemah imannya, sedikit amalnya, tapi yang diingat itu amal perbuatannya dan lupa dosanya. Inilah yang menjadikan kita ngerti, sungguh pintu taubat adalah pintu yang paling indah. Maka mari kita kemudian perhatikan bagaimana keutamaan taubat, kata para salafus salih. Setelah kita ngerti betapa pentingnya taubat, mari kemudian kita itu kemudian memahami apa keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat. Supaya kemudian kita semakin ngerti, semakin kita mengetahui keutamaan itu, dan semakin kemudian kita mampu beramal dengan taubat di dalam kehidupan kita. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala setidaknya menjelaskan kepada kita ada 5 keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat. Moga-moga dengan kita mengetahui keutamaan ini menjadikan kita itu bergegas, berlomba-lomba kembali kepada Allah. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab berkata, kalau kamu lihat orang yang solih, taatnya luar biasa dalam ibadah, dan kamu tidak mampu menandingi, maka berlomba-lombalah dengan mereka dalam tobat dan istighfar. Kalau kamu ngerti kamu tidak mampu menandingi Nabi di dalam sholatnya, kamu tidak mampu menandingi Nabi di dalam tawadhu'nya, kamu tidak mampu menandingi Nabi di dalam kemudian sederhananya, tandingi Rasulullah dengan kita bertobat dan beristighfar. Imam Ibnu Rajab menerangkan itu. Saking besarnya keutamaan tobat dan istighfar. Kadang-kadang kalau kita membaca para sahabat, kita ini kadang-kadang sudah Masya Allah amal mereka jauh tinggi di atas kita. Untuk membandingkan kehidupan amal kita dengan kehidupan mereka itu jauh betul. Kalau kamu ngerti, tidak mampu menandingi para sahabat di dalam amal perbuatan mereka, tandingi mereka di dalam istighfar kamu dan tobat kamu. Kenapa? Karena orang yang soleh itu berlomba-lomba di dalam ketaatan, dan mereka itu berlomba-lomba di dalam istighfar dan tobat mereka kepada Allah. Masya Allah, perkataan Imam Ibnu Rajab ini memberikan sebuah perkara besar betul. Saya ketika membaca, diam, terpaku. Masya Allah, kalau kita tidak mampu menandingi para sahabat di dalam amalnya, tandingi mereka di dalam tobat dan istighfar mereka.
Sekarang mari, keutamaan tobat itu apa? Ya, supaya kita nggak terkena tasfif. Karena panah beracunnya tasfif itu hanya bisa dipatahkan dengan ilmu dan keyakinan kita kepada Allah ketika kita ngerti keutamaan tobat. Syekh Utsaimin lalu kemudian menerangkan yang pertama babul mahabbah. Yang pertama, keutamaan tobat itu adalah membuka pintu kecintaan Allah. Itu yang pertama. Jadi kecintaan Allah itu datang bersamaan dengan orang-orang yang bertaubat. Ya. Jangan kira loh, orang yang mereka melakukan dosa itu tidak mampu dicintai oleh Allah. Bisa jadi mereka itu dicintai oleh Allah ketika satu waktu mereka itu kemudian bertaubat. Makanya kita jangan pernah mencela orang yang sedang melakukan dosa. Yang dicela perbuatannya, orangnya tetap kita dekap dan kita rangkul dalam kebaikan. Sa'id bin Musayyib itu berkata, berapa banyak orang yang masuk surga karena dosa, dan berapa banyak orang yang masuk neraka karena amal solih. Loh, kok bisa? Iya, ada orang yang masuk neraka gara-gara amal solih ketika dia beramal, tapi amal itu riya, dia lakukan untuk mencari pujian manusia. Amal itu tidak akan membuka pintu surga, tetapi justru menjerumuskan ke dalam neraka. Tapi Sa'id bin Jubair lalu berkata, berapa banyak orang yang mereka itu masuk surga justru karena dosanya. Loh, kok bisa? Karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan menjadikan dia kembali kepada Allah. Justru karena dosa itu dia bertobat. Dengan tobat itu Allah terima tobatnya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya pintu yang pertama itu Allah cinta sama orang yang bertobat. Kalau kita, Bu dan Bapak, ketika kita sedang cinta sama suami kita, coba kalau kita lakukan kesalahan, mungkin itu suami kita dan istri kita tidak akan pernah melupakan kesalahan itu, walaupun bibirnya mengatakan ya mas saya maafkan, tapi setiap nanti bertengkar itu selalu mengungkit-ungkit lagi kesalahan itu manusia. Dan manusia itu biasanya kalau sudah cinta sama orang, kok tiba-tiba orang yang dia cintai menodai rasa cintanya dengan melakukan kesalahan, mengembalikan cintanya seorang manusia itu susah. Makanya ada sebuah syair di dalam bahasa Arab, hati itu kalau sudah pecah, lantujma, susah untuk dirangkai kembali. Makanya hati-hati, jangan sampai kita itu menoreh luka kepada hati orang yang beriman. Dan jangan pernah mengharapkan orang beriman itu cepat untuk memaafkan kita. Fitrahnya manusia itu susah. Itu beda dengan Allah. Allah kemudian mengatakan kepada kita bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah 222, terlalu besar, kalau terlalu dekat. Allah berfirman kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Di situ Allah menerangkan Allah itu justru mencintai orang yang bertobat, dan orang yang bertobat itu pasti dari dosa. Bu dan Bapak, bedanya tobat dengan istighfar itu apa? Beda. Kalau istighfar itu tidak perlu nunggu dosa, kita istighfar setiap saat. Ya. Kok istighfar habis melakukan dosa ya? Enggak. Istighfar itu tidak perlu untuk menunggu dosa. Tapi beda dengan tobat. Abu Ja'far At-Tahawi menerangkan kalau tobat itu harus melakukan dosa baru tobat. Tidak bisa orang itu bertobat dari dosa yang belum dia kerjakan. Ngapain Bu di situ? Tobat Ustaz. Dari apa? Dari ghibah. Kapan? Nanti malam. Tidak bisa. Harus dosa dulu, maksiat dulu, baru kemudian tobat. Dan ternyata Allah itu mencintai orang yang bertobat. Berapa banyak orang yang dicintai oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang penuh dengan rahmatnya, justru karena dia berbuat dosa. Perhatikan kisah pembunuh 100 nyawa. Ini hadis yang terkenal dalam riwayat Bukhari Muslim, di mana kita mendengarkan dari kecil. Ada seorang pembunuh yang telah membunuh 199 nyawa. Dia bertanya kepada salah satu alim, apakah dia bisa diampuni? Alim tersebut mengatakan enggak. Dia bunuh menjadi yang ke-100. Coba, 100 nyawa, padahal 1 nyawa saja kalau dibunuh itu menjanjikan neraka. Ini 100 nyawa dia bunuh. Maka kemudian dia bertanya kembali kepada orang yang alim berikutnya, lalu kemudian mengatakan bisa, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah kamu tinggalkan kampung yang menjadikan kamu itu membunuh dan sering mengalirkan darah. Tinggalkan kampung itu dan menuju kepada kampung orang-orang yang solih yang akan memberikan nasihat kepadamu setiap waktunya. Sang pembunuh itu menepati janjinya.
Dia berjalan menuju kepada kampung orang yang soleh. Tapi apalah daya, takdir Allah menggoreskan berbeda. Di perjalanan dia meninggal dunia sebelum sampai kepada kampung orang yang soleh. Yang turun dua malaikat, malaikatul rahmah dan malaikatul adzab. Padahal secara syar'inya, standarnya, kalau itu orang mukmin, yang turun itu malaikatul rahmah. Jamaah harus paham, orang itu kalau meninggal dunia, maka akan datang para malaikat. Sebagaimana dalam riwayat Barra bin Azib, "Idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya nazala ilaihi malaikatun minal malaikah." Rasulullah itu mengatakan sesungguhnya manusia itu ketika akan meninggal dunia, maka dia itu akan melihat para malaikat yang berkumpul begitu banyak. Fajalasu inda mudil basar. Para malaikat itu kemudian duduk sejauh mata dia memandang. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia melihat ke atas kosong, itu bukan kosong, dia melihat malaikat. Kalau yang akan dicabut ini adalah orang mukmin, maka para malaikat yang turun itu malaikatur rahmah, alaihim siyabun bayad. Mereka itu memiliki pakaian-pakaian yang putih, membawa dua barang, kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil miski. Dia membawa kain kafan yang diambil dari surga dan membawa minyak wangi yang diambil dari surga. Itu kalau yang dicabut itu orang mukmin. Yang turun kemudian para malaikat. Satu malaikat itu namanya malaikat maut, yang sering disebut masyarakat malaikat Israel. Salah, penamaan itu tidak ada. Yang benar malaikat maut. Duduk dia di atas kepala sini, lalu kemudian dicabut. Lalu kemudian ketika ruhnya sudah dicabut, dibungkus itu dengan kain kafan, diberikan minyak wangi dari surga, dibawa sampai ke langit yang ketujuh. Kapan-kapan kita bahas tentang perjalanan ruh. Kalau kemudian dia adalah orang yang tidak beriman, orang yang penuh dengan catatan dosa dan kemaksiatan, maka yang datang kepadanya itu adalah malaikatul adzab, berpakaian hitam. Maka kemudian para malaikat itu membawa dua barang, kafan itu dari api neraka, kobaran apinya itu kelihatan. Wa ma'ahum siyatun min siyati ahli nar, dan dia membawa pecut cambuk yang diambil dari pecutnya penduduk neraka. Dan itu kelihatan. Makanya kalau kita mentalkin itu jangan buru-buru. La ilaha illallah. Biarkan dia mencerna dulu. Kenapa Ustaz? Karena saat itu dia menghadapi kejadian yang besar. Jadi harusnya yang turun itu sesuai dengan imannya. Tapi kejadian 100 pembunuh nyawa tadi, turun dua-duanya. Malaikatul rahmah turun, malaikat adab itu turun. Lalu kemudian mereka itu fakhtalafat bainahuma. Malaikat rahmat dengan malaikat adab, kemudian mereka itu berbeda pendapat, selisih pendapat. Sebagian para ulama, malaikat rahmat berkata, aku yang lebih berhak, ana ahakku bihi, saya lebih berhak, dia telah bertaubat. Malaikat adab kemudian menjawab, enggak, yang lebih berhak itu aku, wong dia belum sampai kok ke tempat itu. Lalu Allah kirimkan satu malaikat untuk menjadi penengah. Apa yang dikatakan malaikat itu? Faqasuhuma. Nah, gini aja, diukur mana yang lebih dekat, ke kampung orang yang soleh atau kampung orang-orang yang durjana. Ternyata setelah kemudian diukur, ternyata dia lebih dekat ke kampung orang yang soleh. Ibu tahu hanya berapa jaraknya, berapa perbedaan itu? Apakah sampai bermil-mil? Enggak. Apakah sampai berkilo-kilo perbedaannya Ustaz? Enggak. Perbedaannya hanya beberapa langkah. Tapi dengan itu kemudian ternyata Allah memaafkan pembunuh tersebut dan Allah memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Allah cintai ketika dia kembali kepadanya dengan perasaan takut untuk bertaubat, walaupun hanya beberapa langkah lebih dekat. Beberapa langkah itu ternyata menyebabkan dia masuk surga. Masya Allah. Dulu saya menyangka, oh itu mungkin lebih dekat bermil-mil. Enggak. Berkilo-kilo. Enggak. Hanya beberapa langkah. Tapi dengan itu kemudian dia dimaafkan oleh Allah dan rahmat Allah, dan Allah memerintahkan malaikatul rahmah untuk membawa ruhnya orang tersebut diampuni oleh Allah. Coba, masih lambat kita bertobat kepada Allah? Ini diperlihatkan lagi dengan kisahnya Ma'is bin Malik. Tahukah kita bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu? Ma'is bin Malik ini seorang sahabat yang melakukan zina padahal dia itu telah menikah. Muhsan. Padahal Quran masih diturunkan, Nabi masih ada.
Kita harus ngerti, zina itu kalau dilakukan dengan banyak penghalang, semakin banyak penghalangnya, semakin dia itu bisa berzina, itu dosanya semakin besar. Ma'is bin Malik ini kemudian pelaku zina, dan dia telah menikah. Perhatikan dalam hadis riwayat Muslim, ketika kemudian Ma'is bin Malik itu datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, tohirni, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, sucikan saya." Nabi lalu kemudian bersabda kepada Ma'is bin Malik, "Waihaka farji fatub ilaihi fastaghfirillah." Kamu ngomong apa sih Ma'is? Pulang saja, pulang ke rumah, istighfar di rumah. Balik lagi kemudian Ma'is. Lalu kemudian kembali lagi Ma'is bin Malik berkata kepada Nabi, "Tohirni ya Rasulullah, tolong sucikan saya." Nabi kembali mengulang jawaban yang sama pula, "Farji, pulang, istighfarnya di rumah saja, taubatnya di rumah saja." Sampai 4 kali baru Nabi kemudian berkata, "Fi mau tohiruka." Loh, kamu itu dosa apa? Sampai kamu itu ingin dibersihkan, kamu itu dosanya apa sih? Lalu kemudian Ma'is bin Malik berkata, "Minaz zina." Dari zina ya Rasulullah. Dari zina. Rasulullah itu tidak langsung mempercayai, itulah Rasulullah menjaga betul kehormatan seorang mukmin. Itu Nabi. Kalau kita itu kalau dapatkan ada kekurangan saudara kita, senangnya kita umbar-umbar kesalahan itu. Nabi itu semangatnya nutup. Lalu Nabi mendatangkan udzur. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ayashrabul khamra. Ma'is bin Malik ini mabuk. Faqama rajulun minas sahabah fastankahu wa lam yajid minhu raih khamrin. Ada seorang sahabat yang berdiri, mencium bau mulutnya Ma'is dan berkata, "Tidak ada khamr ya Rasulullah, tidak ada khamr." Rasulullah mendatangkan udzur lagi. Tuh lihat, saking Rasulullah itu semangatnya untuk udzur. Nabi kemudian berkata lagi, "Ahwa majnunun, jangan-jangan dia gila." Padahal Nabi ngerti Ma'is bin Malik itu tidak gila. Itu karena semangatnya Nabi untuk memberikan udzur kepada sahabatnya. "Innahu laisa bimajnun." Ma'is bin Malik itu tidak gila ya Rasul. Lalu kemudian Nabi berkata kembali kepada Ma'is, "Azanaita anta?" Yakin kamu telah berzina? "Betul ya Rasulullah." "Sebagaimana timbang masuk dalam sumur?" "Iya." "Sebagaimana kemudian celak masuk dalam tempatnya celak?" "Iya ya Nabi." Baru setelah itu semuanya diberikan kepada Ma'is bin Malik dan betul-betul berzina, baru kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat rajam. Dirajam, digali lubang, dimasukkan ke dalam lubang, tersisa kepalanya. Ibu dan bapak, hukuman rajam itu hukuman yang paling berat di dalam hukuman hudud. Hukuman itu diberikan kepada pelaku zina ketika mereka sudah menikah. Beda dengan kisos. Kisos itu syaratnya ketika kita mengkisos orang, pedang itu harus tajam. Sekali penggal, putus kepala. Kalau dia membunuh dan tidak dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Kalau hudud di dalam masalah rajam beda. Batu dipersiapkan ketika orang sudah dimasukkan ke dalam lubang. Supaya apa sih dimasukkan lubang? Tidak lari. Batunya yang dipersiapkan, batu yang gede, yang sekali jatuh langsung pecah kepala. Enggak. Syekh Utsaimin mengatakan enggak gitu batunya. Batunya itu batu yang sedang. Kenapa batu yang sedang, Ustaz? Kenapa enggak batu yang gede? Supaya orang yang dirajam itu seluruh urat syarafnya itu merasakan perih sebagaimana urat syarafnya merasakan nikmat ketika dia berzina. Karena tidak ada kenikmatan yang paling Allah benci yang didapatkan oleh manusia kecuali kenikmatan itu didapatkan dari berzina. Itulah kenikmatan yang paling Allah benci, ketika orang itu mendapatkan kenikmatan itu dari zina. Ma'is bin Malik ngerti, lalu kemudian akhirnya ditegakkan hukum rajam. Meninggal dunia Ma'is bin Malik. Yang menarik adalah setelah pasca meninggalnya Ma'is bin Malik, fakhtalafan nas. Abu Hurairah berkata, yang merawikan hadis ini berkata, fakhtalafan nas fi firqataini. Para sahabat setelah meninggalnya Ma'is bin Malik kemudian mereka itu pecah jadi dua. Sebagian para sahabat mengatakan Ma'is bin Malik itu suul khotimah, habis berzina, belum sempat mengganti dengan amal kebaikan, suul khotimah.
Sebagian para sahabat mengatakan enggak, sesungguhnya Ma'is bin Malik itu husnul khatimah. Karena apa? Ketakutan dia kepada azab di neraka yang menjadikan dia meminta kepada Nabi supaya disegerakan. Jadi ingat, hukuman hudud itu kalau sudah dilaksanakan di dunia, di akhiratnya tidak dapat, sudah selesai. Orang yang kemudian nyuri, dipotong tangannya, sudah di akhiratnya nggak dapat, sudah dihapuskan itu, hanya di dunia tok dia dapat. Dan itulah rahmatnya Allah. Beda kalau ada orang yang mencuri tidak dipotong tangan, maka di akhiratnya kalau selama dia tidak bertobat, maka kemudian Allah akan potong tangannya setiap waktunya sampai kemudian Allah tetapkan kehendaknya. Ya. Maka kemudian Ma'is bin Malik itu ngerti, dia takut kepada azab neraka, makanya dia minta disegerakan di dunia. Lebih baik sakit sebentar di dunia tapi di akhirnya nggak dapet. Makanya sebagian para sahabat mengatakan dia itu husnul khatimah. Fakhtalafan nasu fi dzalika yaumaini ila salasati ayyamin. Maka kemudian para sahabat itu, kata Abu Hurairah, mereka itu berselisih. Mereka debat tentang kematian Ma'is itu sampai 2 atau 3 hari. Abu Hurairah lupa antara 2 atau 3 hari. Fasyakka fi dzalika, dia lupa, dia ragu antara 2 atau 3 hari. Setiap para sahabat mereka itu kemudian bertengkar tentang status kematiannya Ma'is, maka Nabi itu mendiamkan. Nabi tidak menjawab. Kenapa? Memang belum turun wahyu untuk menjelaskan apakah memang Ma'is itu diterima tobatnya atau enggak. Nabi tidak pernah berkata-kata kecuali turun kepada beliau itu wahyu. Itulah Nabi kita. Hati-hati betul terhadap semua pembicaraan. Itu Nabi. Harusnya kita juga hati-hati. Maka setelah itu kemudian turunlah kabar bahwasanya taubatnya Ma'is bin Malik itu telah diterima oleh Allah. Maka sampai ketika telah turun taubatnya itu, maka Nabi lalu kemudian melerai para sahabat yang bertengkar. Sudah, hentikan kalian pembicaraan kalian tentang Ma'is itu, udah stop. Sesungguhnya kematian Ma'is itu telah mendapatkan surga. Taubatnya Ma'is telah mendapatkan surga. Allah mengganti taubatnya Ma'is dengan surga. Dan kalau Ma'is itu diberikan izin untuk memberikan syafaat, maka seluruh penduduk Madinah akan mendapatkan syafaatnya Ma'is bin Malik. Lihat, dari pezina tapi mampu memberikan syafaat kepada seluruh penduduk Madinah, dan itu seluruhnya para sahabat. Inilah cinta Allah. Kalau orang sudah bertobat mau diapain? Makanya tadi saya katakan, kalau kita itu sering melihat orang yang berlaku dosa itu jangan dibenci. Bisa jadi dia bertobat sebelum mati. Lah sama orang berdosa aja tidak boleh benci, apalagi sama orang mukmin. Hari ini tuh ada orang yang senangnya itu benci orang mukmin. Orang kafir selamat dari lisannya, orang mukmin tidak pernah selamat dari lisannya. Ini gimana ini? Makanya kalau kita melihat orang yang pelaku dosa itu, maka bisa jadi mereka lah yang bertobat dan dicintai oleh Allah. Tahukah kita tentang satu lagi kisah, namanya seorang sahabat yang bernama Usairim bin Abdul Ashhal radhiyallahu anhu. Usairim bin Abdul Ashhal radhiyallahu anhu adalah merupakan sahabat yang dikatakan oleh Abu Hurairah sahabat yang belum pernah sholat tapi masuk surga. Keningnya belum pernah nyium, perutnya bumi, tapi ternyata dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Loh, bagaimana ceritanya? Abu Hurairah menceritakan, ketika Usairim bin Abdul Ashhal adalah orang yang masuk Islam, maka dia bertanya, apa kewajibanku? Salat? Oh belum waktunya maksudnya salat. Terus apa yang aku kerjakan? Jihad. Nabi lagi berjihad. Lalu kemudian Usairim itu belum salat. Itu berarti belum 1 kali 24 jam itu masuk Islamnya. Sama laporan RT aja masih menang laporan RT 1 kali 24 jam. Maka kemudian Usairim itu berjihad bersama Nabi. Dalam jihadnya Allah memberikan takdir kematian, wafat, gugur di jalan Allah. Maka ketika kemudian disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan dia itu penduduk surga. Abu Hurairah berkata, dialah penduduk surga yang belum pernah sujud di dalam sholat, tetapi dia mendapatkan surga. Itulah taubat. Siapa yang ngerti? Tidak ada yang paham kan? Makanya Nabi sampai mengatakan kepada kita, lau fa inna ahadakum la ya'malu bi ami ahli al-jannati hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari hatta yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainahu illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannati hatta yadkhuluha. Ada hadis yang membuat saya itu takut kalau baca hadis ini. Nabi itu sampai berkata gini, ada loh di antara kalian yang melakukan amalan penduduk surga terus,
Sampai-sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tapi catatan takdir mendahului. Di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk neraka dan mati dalam keadaan melakukan amalan penduduk neraka. Matinya masuk neraka. Matinya masuk neraka. Ada nggak kayak gini? Ada. Ada seorang sahabat Nabi namanya Rajal Unfuah, sahabat Nabi, tapi matinya murtad. Imam Qurtubi menceritakan muadzin salat gara-gara jatuh cinta kepada seorang wanita Nasrani, dia murtad. Ketika dia nikahi wanita Nasrani itu, sebelum dia campuri wanita itu, naik ke atap rumahnya, terpleset, jatuh. Padahal dia asalnya adalah orang mukmin yang soleh, yang senantiasa sholat di awal shaf. Tapi ketika mati, murtad. Siapa yang ngerti? Makanya kalau beribadah kepada Allah itu ada rasa khauf, takut. Sebagaimana Nabi kemudian melanjutkan, di antara kalian itu ada orang-orang yang mereka itu melakukan amalan penduduk neraka terus. Sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal saja. Catatan takdir mendahului apa yang dia kerjakan. Lalu di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga. Sampai masuk ke dalam surga. Loh, siapa yang jauh? Kisah pembunuh tadi, 100 nyawa. Tapi sebelum meninggal dunia dia bertobat. Akhirnya dicintai oleh Allah. Usain bin Abdul Ashhal kemudian dicintai oleh Allah. Ma'is bin Malik zina, muhsan, sudah beristri, tapi kemudian masuk surga. Makanya kemudian perhatikanlah, jangan hanya memperhatikan sholat, perhatikan sudahkah kita bertobat dalam hari yang kita lewati. Karena yang pertama, orang yang kemudian bertobat adalah orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, sababul falah. Orang yang bertobat itu menjadi sebab keberuntungan. Loh, kok bisa? Iya. Orang yang tobat, ibu-ibu dan bapak, kalau tobatnya itu betul-betul menembus langit, membuka pintu langit dan diterima oleh Allah, orang yang bertobat apabila tobatnya itu diterima oleh Allah, Allah akan berikan kekuatan kepada orang yang bertobat untuk lahir ketaatan dan kekuatan untuk beribadah setelahnya. Perhatikan, saya ingatkan kembali. Orang yang apabila tobatnya itu diterima oleh Allah dan membuka pintu langit, maka Allah itu akan ganti tobat nasuha yang dia kerjakan dengan Allah berikan kekuatan untuk dia beramal dan menjadi lebih baik daripada keadaan sebelum dia bertobat. Mana buktinya? Malik bin Dinar, mantan peminum khamr, tapi ketika bertobat Allah ganti hari-hari kelam bersama khamr itu dengan Allah jadikan dia itu menjadi ulama besar. Sampai hari ini kalau kita membuka kitab, maka nama Malik bin Dinar itu merupakan nama salah satu ulama yang kemudian senantiasa menjadi besar namanya karena ilmu yang dia miliki. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, mantan pembegal, mantan maling. Hanya gara-garanya disebabkan dia mendengar satu ayat yang dibaca oleh kelompok musafirin yang akan dicuri oleh dia. Salah satu di antara musafir itu membaca ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya kalian itu untuk duduk, untuk kemudian menundukkan jiwa kalian untuk berzikir kepada Allah? Fudail bin Iyad yang saat itu memegang pedang untuk mencuri dan merampok kelompok tersebut, mendengar ayat itu, jatuh pedangnya dan berkata, sekarang saatnya ya Allah, dia tinggalkan itu kelompok musafir itu, lalu mempelajari agama dan menjadi ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Itulah keberuntungan. Makanya kadang-kadang kita lihat bapak dan ibu, orang yang kalau sudah taubat, kekuatan mereka itu melampaui kita yang kadang-kadang nggak melakukan dosa itu. Sekarang lihat orang-orang yang mu'alaf. Orang mu'alaf itu kadang-kadang mereka baru masuk Islam umur 30 tahun, tapi langsung punya kekuatan yang besar untuk belajar Islam, sampai hafal Quran, sampai kemudian paham bahasa Arab. Kekuatannya besar. Kekuatan itu tidak diberikan oleh Allah kecuali orang yang bertaubat, yang Allah terima taubatnya. Makanya betul kata Syekh Utsaimin, orang yang bertobat itu sebab keberuntungan. Jadi perhatikan orang-orang yang mu'alaf itu, mereka belajar. Contoh paling dekat saja, Umar Mita, tapi bukan saya, orang Jepang. Bapak itu cerita Umar Mita ini adalah salah satu orang yang tidak punya agama asalnya, sampai dia itu masuk Islam, menerima hidayah Islam. Dia pergi ke Mekah, dia belajar bahasa Arab. Dalam waktu yang sekejap dia menguasai bahasa Arab, ilmuwan.
Pulang dia ke Jepang, dia menerjemahkan itu Al-Quran ke dalam bahasa Jepang. Pertama kali dia menerjemahkan itu ada namanya Umar Mita. Tuh, kekuatannya bertambah. Itu keberuntungan. Ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman kita yang dulunya biasanya dosanya banyak, tapi tiba-tiba berubah, taubat. Kadang-kadang taubatnya itu melebihi orang yang dari kecilnya tidak pernah melakukan dosa besar mungkin. Jadi betul-betul beruntung. Allah kemudian sampai tegaskan di dalam surat An-Nur 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah terangkan dalam surat At-Taubah 31, wahai bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Jadi kalau misalkan kemudian kita sering bertanya-tanya, kenapa ya saya semangat di dalam agama ini kok lemah ya? Nah, itu berarti mungkin dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak pernah kita tobatkan. Kita menghafal Quran lemah, kita pengen belajar ini lemah. Itu mungkin karena banyak dosa yang tidak pernah kita cuci. Dosa itu di hadapan Allah, dosa itu yang menghalangi langkah kaki kita untuk melakukan ketaatan di jalan Allah. Dosa kita sama orang tua, meremehkan suami, melalaikan istri, membiarkan anak-anaknya itu cinta sama dunia, itu dosa semuanya. Dibiarkan, tidak pernah dia bertobat kepadanya, kepada Allah. Maka itu yang menjadikan kamu itu tidak bersemangat dalam kebaikan. Kalau kamu bertobat dari dosa, Allah ringankan kamu dalam ketaatan. Oh, namanya beban kalau sudah diambil oleh Allah itu kan ringan. Yang menjadikan kita susah melakukan kebaikan itu apa? Beban dosa itu loh, yang kemudian menjadikan kita akhirnya itu susah untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau kemudian kita sudah bertobat, Allah hapuskan beban itu, dan itu yang menjadikan kita ringan. Itulah kuncinya kenapa kalau kita itu setiap melihat mu'alaf yang betul-betul masuk Islam secara iman dan secara jujur, kenapa mereka kok kuat di dalam memegang agama. Saya pernah lihat di Visual TV itu tayangan seorang wanita yang ketika dia itu masuk ke dalam perpustakaan, kemudian dia membaca ayat itu membuat kemudian gemeter hatinya. Dia bertanya lalu akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam 1 bulan dia sudah berubah dengan pakaian hijab yang syar'i, yang lebar, yang tidak melengkungkan lengkuk tubuhnya. Dan itu di Swedia. Ternyata dia bertemu dengan orang yang kemudian dari kecilnya Islam, orang Emirat. Ternyata orang Emiratnya malah tidak pakai jilbab. Jadi disitulah kita ngerti, Masya Allah, Allah itu akan menjadikan keberuntungan bagi orang yang bertaubat. Coba Malik bin Dinar jadi ulama, padahal tiap hari itu selalu minum khamr sebelumnya. Fudail bin Iyad asalnya pembegal, tapi kemudian akhirnya menjadi orang yang berilmu setelah bertaubat. Orang yang bertaubat itu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi kalau hari ini kita sering merasa, kenapa ya kok saya susah bangun malam? Nah, coba lihat, mungkin matanya melihat kemaksiatan, ketika menjelang tidur tidak bertaubat dari mata-mata yang melihat hal-hal yang maksiat. Akhirnya susah bangun. Baca Quran tidak nikmat. Oh, jangan-jangan telingamu masih kemudian banyak dengan alunan-alunan musik, ngendap di kuping. Akhirnya ketika baca Quran itu tidak dirasa nikmat. Karena yang menjadikan dosa, yang kemudian menjadikan nikmat ibadah itu hilang itu apa? Karena dosa. Makanya orang itu kalau dia bertobat menghilangkan dosanya, nikmat itu akan dia dapatkan kembali. Itulah sebabnya dia beruntung. Mari kita ingat asar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu curhat kepada Imam Syafi'i, ini saya ini sudah nikah beberapa waktu. Dulunya perempuan yang saya nikahi ini cantik, betul mempesona. Tapi sekarang kenapa ya istri saya kok nggak kelihatan cantik ya? Jadi mungkin kemudian laki-laki itu melihat istrinya itu sudah membosankan. Kalau bahasa Jawanya mungkin sudah sepet melihat istrinya. Lalu kemudian Imam Syafi'i itu memberikan obat. Obatnya itu ya ringan itu. Gini aja. Ghaddi basaroki syahron. Kamu tundukkan pandanganmu ya 1 bulan. Nanti ketemu lagi saya setelah 1 bulan. Pemuda tersebut lalu berpisah dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dilaksanakan. Dulu itu orang itu kalau tanya sama ustadz, tanya sama orang alim itu betul-betul untuk mendapatkan petunjuk.
Maka kemudian beliau akhirnya menahan pandangannya terus, kecuali memang betul-betul terpaksa. Setelah 1 bulan ketemu dengan Imam Syafi'i. Setelah ketemu dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tanya, "Kaifa sya'nuka biha?" Gimana nih urusan istrimu sekarang? Udah kelihatan cantik atau belum? Pemuda tersebut lalu menjawab, "Masya Allah, ternyata istri saya kembali cantik." Imam Syafi'i lalu berkata, "Sebenarnya istrimu itu tidak berubah. Istrimu ya tetap itu. Bukan kemudian dia bertambah cantik, bertambah kulitnya mulus. Enggak, istrimu tetap. Tapi yang menjadikan kamu akhirnya menikmati itu adalah ketika kamu tahan pandanganmu dari yang haram, maka Allah jadikan pandanganmu terhadap istrimu itu nikmat. Tapi ketika dulu kamu sering mengumbar pandanganmu, maka itu yang menjadikan kamu tidak mampu menikmati yang halal. Kamu terbiasa mengambil yang haram." Masya Allah, jawaban cepat, padat, ringkas. Mau coba kalau kita pergi ke psikolog, sampai 2 bulan itu nggak ketemu. Wah, harus begini Pak, harus begini. Imam Syafi'i tuntas. Tundukkan pandanganmu selama 1 bulan, temui lagi saya. Disitulah kita ngambil pelajaran bahwasanya kemaksiatan itulah yang menjadikan kenikmatan itu hilang. Orang yang bertobat dapat keberuntungan, kenikmatannya itu datang kembali. Makanya kemudian rata-rata orang besar, rata-rata yang kita lihat hari ini bersemangat di dalam kebaikan, justru kadang-kadang dari orang yang bertobat. Kenapa? Karena tobat itu yang ketika dia mengetuk pintu Allah dan Allah terima dengan tobat nasuhanya, Allah menggantinya dengan kekuatan yang lebih besar. Itulah dahsyatnya tobat. Masya Allah. Yang ketiga, nah sudah mau setengah 12 ini. Ya udah, yang ketiga dulu kita singkatkan. Yang ketiga, Allah akan ganti dosa-dosa itu menjadi kebaikan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68, "Illa man taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanatin." Ya. Allah kemudian berkata di dalam surat At-Taubah, surat Al-Furqan 68, "Kecuali orang yang bertobat dan beramal salih, mereka itulah orang-orang yang akan diganti oleh Allah keburukan mereka dengan kebaikan." Masya Allah, keburukan diganti dengan kebaikan. Pernah nggak kita dengar kalau kita punya mobil telat bayar pajak, tiba-tiba kita mendengar kepolisian itu mengumumkan adanya pemutihan yang terlambat-terlambat bayar pajak mobil, silahkan datang ke kantor kepolisian, nanti dihapus, tidak usah dikenain sanksi, tidak usah dikenain bayaran denda. Oh, senang kita. Saya termasuk orang yang nunggu adanya pemutihan itu. Kenapa? Kemudian karena kita bisa kemudian memutihkan kembali dan tidak mendapatkan denda. Senang kita. Ternyata Masya Allah, kalau ada orang yang berbuat dosa menjulang tinggi sampai kemudian sampai mencapai langit-langit dunia, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah ganti itu dosanya yang menjulang tinggi sampai ke tinggi-tinggi, sampai ke langit-langit dunia, Allah ganti menjadi kebaikan. Masya Allah. Apa kurangnya Allah dalam rahmannya? Ada orang yang minum khamr setiap waktunya, waliyadzubillah, berzina setelah dia minum khamr, menempeleng istrinya, menendang itu anaknya setiap waktunya, sampai satu waktu kemudian dia bertobat kepada Allah, perbuatan ketika nempeleng istrinya akan dirubah menjadi pahala. Perbuatan ketika minum khamr akan diganti dengan pahala. Perbuatan ketika dia berzina akan diganti dengan kebaikan, kalau dia betul-betul bertobat nasuha. Pernah melihat kita itu ulat. Ulat itu menjijikkan. Tidak ada orang yang suka ulat kecuali untuk penelitian itu yang suka. Tapi kalau ulat itu telah mengalami metamorfosa, maka kemudian ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Tobat itu lebih dahsyat daripada metamorfosa ulat ketika menjadi kupu-kupu. Merubah manusia yang hitam menjadi putih. Merubah manusia yang hina menjadi mulia. Mengubah manusia yang kubangan dengan kubangan maksiat dan kedosa, dirubah menjadi manusia yang bertakwa ketika dia bertobat. Ustaz, kalau catatan dosa saya sedikit, ini kalau orang merasa itu dosanya dikit, ini berarti dosanya banyak. Setiap dari kita itu pasti dosanya banyak, ibu-ibu. Kalau kita sudah merasa dosa saya dikit, Ustaz, itulah dosanya itu pasti banyak. Bertaubat,
Allah akan ganti segala macam kemudian kekurangan kita. Dulu saya itu masih jahil, suka meremehkan orang yang kemudian alim. Saya itu kalau melihat ada orang yang alim di kelas, saya bully, saya ejek. Oh, saya dulu pacaran Ustaz sampai bertahun-tahun. Setelah laki-laki itu pacaran dengan saya putuskan harapannya, saya tolak ketika dia mau nikahin saya. Semuanya itu akan berubah menjadi kebaikan ketika kita mengetuk pinta Allah. Makanya kalau punya dosa jangan membanggakan dosa, itu tidak boleh. Allah paling tidak suka sama orang yang membanggakan dosa, namanya mujahirin. Ini kita akan bahas. Makanya kalau punya dosa tidak usah diceritakan, tutup kecuali kepada orang yang solih untuk meminta petunjuk. Tidak usah kemudian membanggakan sama anak. Nak, ibumu gini-gini dulu itu banyak yang seneng nak, tidak usah cerita. Bapakmu gini-gini dulu itu preman, tidak usah cerita. Karena orang yang membanggakan dosa itu ciri khasnya orang yang tidak diterima taubatnya. Ya. Jadi disitulah kita kemudian mengetahui yang ketiga keutamaan orang yang bertobat, Allah ganti ulat menjadi kupu-kupu yang indah dengan metamorfosa. Manusia yang hina menjadi mulia ketika dia bertobat. Karena tobatnya manusia itu lebih dahsyat dari metamorfosa ulat menjadi kupu-kupu. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah Allah kasihkan barokah. Jadi Allah kasih barokah di dalam kehidupan orang yang bertobat. Jadi orang-orang yang bertobat Allah berikan kepada mereka barokah. Barokahnya apa? Dengan didoakan oleh para malaikat. Jadi barokahnya orang yang kemudian mereka itu bertobat, mereka itu kemudian akan mendapatkan ampunan dan doa dari para malaikat. Coba kita bayangkan, para malaikat yang berjejal di atas langit mendoakan kita. Seberapa senangnya dan nikmatnya hati kita. Saya ibu pernah ada seorang teman saya, sahabat saya yang solih, nasabuhu, saya menganggapnya begitu. Satu malam, ketika saat itu masih ngontrak, saya masih kuliah. Jadi satu mesnya itu ada 2 orang, 3 orang. Saat itu teman-teman saya pergi, sahabat saya datang. Qadarullah beliau bangun dulu sebelum saya. Saya kemudian ketika saat itu mau bangun, mendapati beliau sudah bangun dan sudah bersimpuh dalam doa. Lirih doanya. Dia berdoa kepada saya, ya Allah, semoga engkau permudah urusan sahabatku ini, ringankan segala kebaikannya, kuatkan hatinya. Masya Allah, saya itu ketika masih tidur itu, masih di atas tempat tidur, nangis, tidak kuat saya. Dia tulus mendoakan saya. Saya coba bayangkan, kalau didoakan sahabat kita dengan tulus, menjadikan kita saja terasa nikmat hati kita, apalagi didoakan oleh para malaikat. Dan malaikat itu mendoakan orang yang bertaubat. Kita buka di dalam surat Ghafir ayat yang ke-7. Allah berfirman kepada kita, faqul wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Itulah doanya malaikat. Jadi malaikat itu setia mendoakan orang yang bertaubat. Itulah barokahnya. Ustadz, apakah orang yang bertobat itu barokahnya dia menjadi kaya setelah bertobat? Belum tentu. Ini harus ingat. Belum tentu orang yang bertobat itu langsung diberikan kekayaan oleh Allah. Tidak. Ada orang yang bertobat dari perkara yang haram dikayakan oleh Allah, tapi ada orang yang bertobat dari yang haram tidak dikayakan oleh Allah setelah bertobat. Saya pernah lihat itu seorang desainer yang bertobat dari pakaian-pakaian mini yang haram, yang membuka aurat. Setelah dia bertobat, dia ganti model pakaian yang dia buat adalah model-model hijab yang syar'i. Luar biasa. Pesanannya membanjiri sampai dia tidak mampu untuk menyanggupi semua permintaan pasar. Tapi apakah semuanya itu ini kayak gini? Enggak. Ada itu karyawan, ada itu salah satu karyawan di salah satu tempat saya kajian. Beliau meninggalkan pekerjaan yang haram, syubhat. Setelah dia banyak mendengarkan fatwa para ulama, dia tinggalkan pekerjaan itu. Dibandingkan gajinya hari ini, dibandingkan dengan gajinya dulu ketika masih kerja di tempat yang syubhat itu, jauh betul. Tapi dia masih merasa barokah. Saya tanya, Allah itu kalau ganti tidak harus dengan harta, kata beliau. Ustadz, Allah itu nggak ganti dengan harta. Saya ternyata gaji saya dibandingkan dengan gaji saya dulu masih jauh, sampai sekarang pun masih jauh. Tapi Allah menggantinya dengan yang lebih baik daripada harta. Apa itu, Pak? Anak saya lebih taat, suami saya, istri saya lebih sederhana,
Saya punya lebih banyak waktu untuk kumpul dengan keluarga. Mungkin gaji saya tidak akan pernah menandingi gaji saya dulu ketika kerja di tempat itu. Tapi saya tidak pernah menyesal. Makanya betul kata Nabi, man taraka syai'an awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Rasulullah tidak mengatakan akan diganti harta yang lebih baik. Manusia kan mikirnya gitu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan diganti harta yang lebih baik. Enggak, Nabi enggak mengatakan itu. Nabi mengatakan awadahullahu khairan minha, kebaikan. Dan kebaikan itu tidak selalu harta. Ya. Orang yang bertobat, mungkin dia punya waktu untuk sholat berjamaah, di mana ketika dulu sebelum bertobat dia tidak punya waktu untuk sholat berjamaah. Itu kan barokah. Jangan pernah mengartikan bahwasanya kebaikan dari Allah itu melalui harta. Kalau kemudian Allah itu memberikan kebaikan melalui harta, Allah itu tidak akan memberikan itu kepada orang kafir. Orang kafir semuanya jadi pengemis kalau kemudian kita artikan kebaikan itu harta. Karena harta itu tidak menunjukkan kebaikan apapun di sisi Allah. Makanya Allah kasih harta itu sama orang kafir pula. Tapi yang jelas Allah akan memberikan keberkahan. Kemudian yang berikutnya, Allah terima kebaikan amal solihnya kalau orang itu bertobat. Jadi yang menjadikan amal soleh kita mudah diterima oleh Allah ketika kita bertobat dari dosa. Doa kita menjadi lebih mudah mustajab. Amal kita lebih mudah diterima ketika kita bertobat. Itulah 5 keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bertobat. Harusnya kita membahas caranya tobat itu gimana. Apakah perlu tobat itu dengan sholat taubat? Apakah memang Ustadz kalau tobat itu boleh cerita? Nah, itu semuanya adalah cara-cara kita bertobat. Tapi qadarullah waktu jualah yang membatasi. Karena sudah diberitahu setengah 12 selesainya, maka kita tidak membahas tentang tata cara kita bertobat. Mungkin satu waktu Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan kelapangan yang tidak ada udurnya, sampai kita bisa meneruskan bagaimana cara bertobat kepada Allah. Apakah kita mengatakan tobat, ataukah bagaimana? Karena ternyata ada 20 cara di dalam kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang mudah untuk bertobat, hati yang mudah ingat dosa dan lupa tentang kebaikan. Hati orang yang beriman, hati yang ingat kepada dosa tetapi cepat lupa kebaikan yang dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan dengan tanya jawab. Ustadz, ada seorang wanita suka berzina, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ketika mudanya, namun sekarang sudah bertobat. Akan tetapi teman-temannya bahkan saudaranya sering mengungkapkan bahwasanya perempuan tersebut dulu sering main laki-laki gonta-ganti pacar. Bagaimana mensikapi hal tersebut? Ini dia masih gonta-ganti laki-laki itu setelah bertobat atau sebelum taubat? Kalau setelah dia bertobat masih gonta-ganti, itu namanya belum bertaubat. At-taubatu bila ikla'in taubatul mukadzibin, kata para salaf. Kalau ada orang yang bertobat tetapi dia tidak melepaskan tobat itu dari dosa-dosanya, berarti itu tobatnya orang pendusta. Saya tobat dari khamar, setelah itu minum khamar. Saya tobat dari khamar. Ya tidak bisa, itu tobatnya pendusta. Jadi kalau misalkan dia bertobat tetapi masih suka gonta-ganti laki-laki, yaitu berarti kemudian dia belum bertaubat. Tapi kalau ini dilakukan olehnya ketika sebelum bertaubat, maka setelah dia bertaubat maka dia menjadi lebih baik. Tanda taubatan nasuha itu apa sih Ustaz? Nah ini, perhatikan kata Imam Ibnu Rajab. Taubat nasuha itu kalau diterima oleh Allah, maka kemudian Rasulullah, maka Ibnu Rajab berkata, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Kebaikan taubat atau kebaikan secara umum, kalau diterima oleh Allah kebaikan itu, Allah akan jadikan kebaikan yang lebih besar setelahnya. Kalau ada orang yang mengaku bertobat, saya tobat dari zina, perempuan misalkan, tapi setelah itu dia tidak kunjung menutup aurat, masih campur dengan laki-laki dan ikhtilat di mana-mana, berarti itu taubatnya tidak diterima oleh Allah. Taubat hanya ucapan lisan. Kenapa ya Ustaz kalau ada orang yang taubat kok tidak berubah? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah orang itu telah mati dengan dosa. Nanti kapan-kapan kita bahas
penyakit yang menakutkan, penyakit hati ketika menyebabkan mati. Karena itu yang menyebabkan orang akhirnya walaupun bertobat, dia tidak pernah berubah dari tobatnya itu. Ya. Jadi kalau betul-betul bertobat akan berubah. Saya ada wanita tidak berhijab, kemudian dia bertobat. Kita kemudian saya sudah bertobat dari dosa kita, tapi kita lihat, loh kok nggak pakai hijab? Ya berarti tobatnya belum nasuha. Sampai-sampai dia berhijab aja masih berani. Ada orang yang bertobat dari musik, tapi kemudian tidak menikmati Quran. Nah itu jangan-jangan tobatnya itu belum nasuha. Makanya kita lihat hari ini kan ada orang yang bertobat dari musik, kalau ditanya pengennya apa? Menghafalkan Quran. Anak husnudun, itu mungkin tobatnya nasuha. Sampai Allah jadikan dia cinta kepada Quran setelah dia meninggalkan musik. Ya. Taubat itu apabila diterima menjadi lebih baik. Bagaimana menyikapi satu tuduhan dan tuduhan tersebut disebarluaskan? Menyikapi tuduhan itu kita harus paham dulu bahwasanya setiap tuduhan yang dialamatkan kepada kita, maka kemudian kalau itu tuduhan itu salah, maka sesungguhnya akan kembali kepada orang yang menuduh. Dan saya ingatkan, mencemarkan kebaikan, mencemarkan kehormatan seorang muslim itu dosanya lebih parah daripada berzina dengan seorang ibu. Karena apa? Dosa riba yang paling ringan itu apa? Dosa riba yang paling ringan itu adalah ketika dia berzina dengan ibu kandungnya. Itu yang paling ringan dari 72 pintu dosa riba atau 36 dosa riba itu. Yang paling berat istitatul rajul, yaitu menjatuhkan kehormatan seseorang di hadapan Allah. Itu kemudian dia jatuhkan kehormatan itu. Itu lebih parah daripada dosa zina. Maka sampai dikatakan oleh Imam Syaukani di dalam kitabnya Nasrul Jauhar, wahai orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang mukmin, baik itu berilmu ataupun yang tidak berilmu, ketahuilah dosa itu tidak akan pernah membawa manfaat dan kenikmatan di dalam hidupmu selama-lamanya. Beda kalau zina, bisa dinikmati. Bisa kalau kamu beda dengan mencuri. Mencuri itu bisa dinikmati barangnya. Tapi dosa ketika menjatuhkan kehormatan orang mukmin, dosa yang tidak bisa dinikmati tetapi lebih parah daripada zina dan daripada kita mencuri. Jadi orang-orang yang suka menebarkan tuduhan, hati-hati. Dosa itu tidak ringan. Dan itu menyebabkan kelak dia menjadi orang yang paling bangkrut di akhiratnya. Nabi semangatnya itu nutupin kesalahan kalau mendapati ada orang yang salah. Itu kalau betul-betul ada yang salah. Tapi hari ini kita ini Masya Allah, entah belajarnya dari mana, kita itu senang kalau mendapati kekurangan dan kesalahan orang lain, dan kita menyebarkan tuduhan kepada setiap orang yang kita lihat tanpa kita tabayun kepada orang yang kita tuduhkan. Bagi orang yang dituduh, bagaimana Ustaz? Sabar. Berarti kita itu diambil dosanya oleh Allah. Berarti kita diambil dosa-dosanya oleh Dia. Kita ihtisab, kita mengharapkan pahala dari sisi Allah. Mau diambil dosanya kok kita sedih. Tapi kadang-kadang kita merasa sedih, wajar. Selaku manusia itu terkadang kita sedih karena kita masih hidup di atas muka bumi. Tapi disitulah kita belajar tentang arti ihtisab. Arti ihtisab itu mengembalikan semuanya itu kembali kepada Allah. Kita kalau kemudian hanya mencari keridhaan manusia, tidak akan ada habisnya. Imam Syafi'i berkata, ghayatun nasi la tudrak. Kalau kamu hidup itu mencari keridhaan manusia, tidak akan ada habisnya. Nanti kita kemudian penuhi keridhaan orang ini, orang sana tidak ridho. Kita penuhi keridhaan orang sana, di sana tidak ridho. Tidak ada habisnya itu. Makanya siapapun yang menuduh ibu dan menyebarkan tuduhan itu, sampaikan kepadanya di dalam doa terima kasih, jazakumullah khairan atas kebaikan yang dia lakukan ketika telah mengambil dosa-dosa kita. Sama orang yang nuduh anak, nuduh para ustadz ataupun ikhwan-ikhwan yang lainnya. Sampaikan kepada orang yang menyebarkan itu dan katakan jazakumullah khairan, kamu telah mengambil beban dosaku dan beban maksiatku. Moga-moga dengan itu kamu mendapatkan petunjuk dari Allah. Kehormatan seorang mukmin itu harganya mahal. Makanya sampai-sampai kalau ada orang yang berzina di dalam Islam, itu butuh 4 orang saksi. Itu apa? Apa hikmahnya kok sampai 4 orang saksi Ustaz kalau menetapkan zina? Karena semangatnya Islam itu nutupin kekurangan dan nutupin kesalahan orang, bukan untuk membuka kesalahan orang. Padahal kalau kita bayangkan, mungkin nggak ada 4 orang soleh berjenggot ngeliatin orang yang berzina bareng-bareng? Susah membayangkan kayak gitu. Padahal kalau kita puasa, butuh berapa orang saksi untuk melihat hilal? 1.
Padahal kalau kita Idul Fitri butuh berapa orang saksi untuk melihat hilal akhir Ramadan? 2. Tapi kalau kita ingin menetapkan orang itu berzina, 4 orang saksi. 3 orang saksi ya Ustaz, yang 1 kurang. 3-3-nya yang harus dicambuk, bukan orang yang berzina. Jadi kemudian ternyata ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi inilah yang kemudian kita sampaikan. Ternyata sudah masuk waktu sholat duhur. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan. Allah kemudian memberikan kepada kita kekuatan untuk kembali kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.